Ya, berikutnya kita bahas tentang nets ya. Ini untuk perangkap parasit yang ukurannya lebih besar daripada sel darah putihnya. Prosesnya ada pertama stimulus sehingga membran inti terbuka. Ya. Membran inti terbuka, kemudian granul robek, terus semua enzim, sitotoksin dan untai DNA dikeluarkan. Ya. Nah, Anda ingat untai DNA kita itu untuk satu sel itu ada berapa kromosom? 46 kromosom, dokter. 46 kromosom ya. Jadi 46 kromosom itu kalau misalnya dibuka semua untai DNA-nya, kira-kira bisa terbentuk benang yang panjang enggak? Bisa, dokter. Banyak, bisa terbentuk benang yang panjang dan itu jumlahnya minimal 46 benang. Itu kalau satu untai DNA masih double. Kalau double DNA itu sudah memisah, jadi totalnya terbentuk berapa benang? Totalnya terbentuk berapa benang kira-kira? 92, dokter. 92 benang. Cukup enggak itu bisa untuk menjaring parasit yang besar? Lebih dari cukup, Cukup. dokter. Jadi seperti itu ya yang terjadi pada sel darah putih kita. Jadi segala upaya dia lakukan, termasuk harakiri pun dia sanggup untuk membela hostnya, untuk membela pejamunya, untuk membela diri kita. Ya, Benedikto. Dan dia bekerja, apakah kita perintah? Tidak, dokter. Tidak. Dia bekerja sudah dengan inisiatifnya, dengan ini inisiatifnya dia punya otak enggak? Tidak, dokter. Tidak punya otak. Tapi bisa seperti itu, berbuat seperti itu. Karena siapa yang mengendalikan? Reseptor, dokter. Bukan. Siapa yang mengendalikan? Siapa yang mengendalikan dia berbuat untuk menyelamatkan kita? Karena ciptaan Tuhan, dokter. Ya, betul. 100 Benedikto. Ya memang Allah yang memerintahkan sel darah putih itu untuk membela kita. Berperang lawan parasit itu. Karena kita juga nggak lihat parasitnya seberapa. Kita juga nggak kepikiran bagaimana ngelawan parasitnya. Tapi sel darah putih itu punya inisiatif untuk membuka membran intinya, membuka granulnya, melepaskan enzim sitokin, dan untai DNA-nya pun dilepas. Untai DNA-nya mereka bentuk jaring. Lisis neutrofil membentuk DNA protein bed untuk memperangkap parasit. Ini dengan nets. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita akan mudah membayangkan kalau berpikir, oh ini seperti film animasi kartun. Perang antara makhluk yang kecil seperti siapa? David versus Goliat. Ya. Daud melawan Jalut. Ya, ingat cerita itu. Daud melawan Jalut. Jalut lebih besar daripada Daud. Ya. Tapi biiznillah dengan seizin Allah, maka dimudahkan Daud itu berperang melawan Jalut. Ya, begitu juga ini yang terjadi pada sel darah putih kita. Pertama dilakukan dekondensasi dari kromosom neutrofil atau pecahnya
kompleks histon polinukleotida terjadi karena proses deiminasi rantai samping residu arginin dengan bantuan enzim peptidil arginin deiminase dengan pemberian proton pada pH normal. Bentuk residu sitrullin di mana rantai sampingnya netral. Bersamaan dengan itu granul pecah sehingga seluruh isinya dikeluarkan ke sitoplasma sehingga dapat berikatan dengan untaian polinukleotida menghiasi DNA dengan granul derived protease, peptida antimikrobial dan faktor lain. Ya, jadi H2O2-nya ROS-nya itu dipecahkan di luar untuk menyerang, melubangi parasit itu. Akhirnya neutrofil mengalami lisis untuk melepas nets ke parasit, imobilisasi parasit, hambat penyebarannya, dan bantu eliminasinya. Ya, dia harakiri. Nah, ini seperti ini. Langsung des. Netosis, ya, keluar semua untai DNA-nya dengan lisosimnya keluar semua untuk menyerang parasit tersebut. Ya. Nah, karena trigger netosis, ya, terus histonnya lepas dari ikatan kromatinnya. Nah, terbentuk untai DNA-nya lepas, terbuka. Terbentuklah net release. Ya, itu yang terjadi pada nets. Protease dari fagosit dapat hidrolisa elastin, beberapa tipe kolagen, protein lain yang ada di extracellular matrix. Walau dalam jumlah kecil, elastase dan proteinase lain ada yang bocor ke dalam jaringan normal. Aktivitasnya secara normal tetap dikendalikan oleh antiproteinase yang ada dalam plasma dan cairan ekstrasel. Antiproteinase seperti alfa-2 makroglobulin yang beredar sistemik dan bereaksi dengan membentuk kompleks non-kovalen dengan satu atau lebih proteinase spesifik hambat aktivitasnya. Kelainan genetik membuat elastase beraksi tanpa perlawanan datu antitripsin pada jaringan paru berperan secara signifikan, ya, berperan secara signifikan untuk menimbulkan emfisema. Ini terjadi juga karena toksin dari rokok. Ya, alfa-1 antitripsinnya jadi rusak, maka paru-parunya jadi molor, maka menimbulkan emfisema. Meningkatkan kadar oksidan terklorinasi yang terbentuk selama inflamasi dapat seimbangkan reaksi proteinase dan antiproteinase. Beberapa proteinase diaktifasi oleh hipohalus fluoresid, ya, namun sebaliknya beberapa antiproteinase tertentu diinaktivasi oleh hipohalus fluoresid. Sebagai tambahan, tisu inhibitor dari metaloproteinase dan alfa-1 anti-chymotrypsin dapat dihidrolisa oleh elastase yang diaktifasi, dan inhibitor alfa-1 antiproteinase dapat dihidrolisa oleh kolagenase dan gelatinase yang telah diaktifkannya. Ketidakseimbangan dari proteinase dan antiproteinase secara umum dipertahankan dalam kondisi tertentu seperti dalam paru, di mana ketika terjadi defisiensi inhibitor alfa-1 antiproteinase atau ketika sejumlah banyak neutrofil menumpuk dalam jaringan karena drainase yang tidak adekuat, kerusakan jaringan bisa terjadi. Ya, bisa jadi kalau neutrofilnya numpuk terus terjadi lisis neutrofil, maka lepas itu proteinasenya, maka bisa memicu emfisema. Koordinasi aksi leukosit dan sel lain dalam reaksi radang terjadi melalui sekresi molekul efektor, termasuk sitokin, leukotrien, dan histamin. Leukotrien tadi terbentuk dari apa? Benedikto, Jeremy.
Mohon maaf dokter, tadi saya kurang dengar. Ya, Asam Putri terbentuk dari apa? ascorbic acid bukan dokter? Dari apa? Ascorbic acid atau saya agak Bukan. Dari plasma membran. Plasma membran yang tadi mengalami jejas tadi ya. Efektor tersimpan dalam vesikel intrasel yang karena stimulasi migrasi ke dan bergabung dengan membran plasma dalam proses sekresi. Nah, sitokin meliputi interleukin, interferon, kemokin ya. Interleukin disingkat IL ya, dengan nomor identifikasinya seperti IL-1, IL-3, IL-22. Interferon namanya menunjukkan kemampuannya untuk menghambat ya, inhibisi atau interfere pengaruhi dengan replikasi dari virus yang menginfeksi. Saat ini kurang lebih ada 10 jenis golongan interferon telah diidentifikasi dari jenis binatang. Fungsi khusus dari kemokin adalah untuk berperan sebagai chemical attractant, stimulasi leukosit untuk bergerak ke arah sumbernya, kemotaksis. Hampir semua sitokin telah mengalami glikosilasi. Secara umum mereka menstimulasi leukosit secara autokrin dan parakrin. Sitokin dibedakan dari hormon karena hubungannya dengan kekebalan tubuh dan inflamasi. Ya, leukosit juga mensekresi mediator lipid, eikosanoat ya, hasil oksidasi asam arachidonat, mediator lipid selanjutnya membentuk leukotriene prostaglandin tadi ya. Histamin sintesa dengan proses dekarboksilasi dari asam aminohistidin ya. Ini menimbulkan udem ya histamin. Nah, kalau HIV ini pada limfosit T ya. Berikatan dengan CD4 ya, CD4 terus mengeluarkan intinya mengeluarkan partikel genetiknya RNA genom, kemudian mempengaruhi DNA, nah, terus DNA tersebut membentuk virus HIV yang lainnya. Nah, ini limfosit, infeksi HIV. Dalam waktu 1 hari bisa memproduksi sekitar jutaan virus HIV. Nah, tadi perforin ya. Ini perforin. Menghancurkan ya. Gransin B ya. Untuk perforin. Inflamasi ya. Nah, ya, perforin. Nah, begitu perforin aku lupa. Perforin ditembakkan, maka terus ini bocor. Ya, selnya jadi bocor. Histamin, reseptor histamin, reaksi alergi, translokasi kromosom yang memicu leukemia. Saudara putih terjadi di subtul ya. Kelainan lain ya, AML,
Ya, kelainan lain ya ini translokasi ya, ini translokasi dari kromosom 8 ke 21 membentuk AML, translokasi 9-12 membentuk CML ya atau ALL ya. CML chronic myelocytic leukemia, ALL acute lymphocytic leukemia. Translokasi 12-21 terjadi acute lymphocytic leukemia. Ya, translokasi 8-21 ini acute myelocytic leukemia. Ya. Nah, ini radiasi memicu kelainan kromosom, misalnya translokasi 9-22. Ini memicu kronik myelocytic leukemia. Akan menekan produksi eritrosit dan trombosit, sehingga leukosit lebih banyak. Kalau kronik myelocytic, maka ini sel maturnya yang banyak. Ya, seperti itu. Nah, ini ya translokasinya ya. Ini T922 translokasi kromosom 9 ke kromosom nomor 22 lah, dan sebaliknya. Ini yang membentuk kromosom Philadelphia ya. Yang memicu terjadinya CML. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Permisi dokter. Ya. Tadi kan untuk diabetes itu ada 3 protein integrin ya dokter. Itu walaupun kayak misalnya satu aja yang hilang itu tetap nggak bisa diabetes ya dokter. Iya. Itu. Oh, baik dokter. Terima kasih Itu dokter. ikatan antara integrin dan selektin ya. Ya. Baik, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Mohon maaf dokter, saya izin konfirmasi. Untuk kemotaksis itu berarti kemotaksis itu mulai terlebih dahulu baru nanti yang leukosit itu masuk secara diabetesis. Kenapa? Itu untuk cara kerja mekanisme makrofag terhadap adanya peradangan itu berarti yang kemotaksisnya terjadi dahulu itu berarti kemotaksisnya merangsang makrofag untuk masuk secara diabetesis atau yang makrofagnya itu masuk secara diabetesis melalui marginasi dulu dokter, baru kemotaksis. Ya, ada sitokin ya, kemokin yang berperan. Oh, berarti yang kemotaksisnya